Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'inkilah jikalau ditanya irtikabul manhi anhu, adapun melakukan sesuatu yang dilarang, iza akhalla bisartil ibadati, apabila mencederai syarat ibadah, afsada maka merusak apa irtikabul manhi anhu, merusak kepada ibadah, bil ittifaqi dengan sepakat ulama. Wa niyatut taqarrubi bis salati syartun. Adapun niat bertakarrub, niat mendekatkan diri dengan salat yang dilakukan adalah menjadi syarat. Wa taqarrubu bil ma'siyati muhalun. Sementara bertakarrub dengan perkara maksiat adalah mustahil. Melakukan perbuatan yang dilarang kalau mencederai syarat ibadah, maka merusak kepada ibadah itu. Sementara niat bertakarrub kepada Allah dengan salat yang dilakukan itu menjadi syarat ibadah. Pertanyaannya, betulkah niat takarrub itu menjadi syarat? Betulkah niat takarrub dengan salat menjadi syarat? Fakaifa yanwi at-taqarruba, bagaimana mungkin seseorang berniat takarrub dengan perbuatan maksiat? Fal jawabuh min aujuhin, adapun jawabnya adalah dari beberapa wajah, dari beberapa jalan. Al-awwalu, adapun wajah yang pertama, annal ijma'a, ialah bahwa sesungguhnya ijma', idzan aqada, apabila terbentuk apa ijma', ala sihhati hadhihi sholati, atas sahnya salat ini, fayu'lamu, maka diketahui, bihi dengan ijma', bid-darurati, secara niscaya, anna niyatat taqarrubi, bahwa sesungguhnya niat taqarrub, laisa bisyartin, itu bukan syarat. Aw niyatut taqarrubi bihadhihi sholati mumkinun, atau adapun niat taqarrub dengan salat ini adalah mungkin. Yang dimaksud salat adalah salat di atas tanah yang dighasab, itu kan contohnya ya. Telah terjadi ijma' di kalangan ulama bahwa salat yang dilakukan di atas tanah yang dighasab itu sah. Dengan adanya ijma' tersebut, maka dapat diketahui bahwa niat taqarrub itu bukan syarat. Atau dikatakan begini, niat taqarrub dengan salat yang seperti ini mungkin ya. Ada dua kemungkinan untuk dikatakan. Yang pertama, dengan adanya ijma' tersebut berarti niat taqarrub bukan syarat. Kemungkinan yang kedua bisa dikatakan niat taqarrub dengan salat yang semacam ini mungkin. Wa Abu Hashimin al-Jubai, adapun Abu Hashim al-Jubai ini tokoh Mu'tazilah. Al-Jubai ini tokoh Mu'tazilah. Adapun Abu Hashim al-Jubai, wa man khalafa, dan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, fi sihhati hadhihi sholati, tentang as-sahnya salat ini, masbukun, adalah didahului, bi ijma'il ummati, dengan sepakatnya umat,
sepakat ala tarki taklifiz zalamati, untuk tidak menyuruh orang-orang zalim qada as-salawati, kepada mengqada salat-salat, ma'a kasratihim, padahal mereka itu banyak. Jadi yang punya pendapat bahwa salat yang seperti itu tak sah adalah Abu Hashim CS, ya. Mengatakan salat ini tak sah. Orang-orang yang mengatakan salat ini tidak sah sudah didahului dengan ijma'nya ulama. Para ulama sebelumnya sudah sepakat bahwa salat itu sah. Dari mana diketahui mereka sepakat? Mereka sepakat untuk tidak menyuruh orang-orang zalim yang seringkali salat di atas tanah gosok, tidak menyuruh mereka untuk mengqadha salat. Wa kaifa yunkaru suqutu niyatit taqarrubi, bagaimana bisa diingkari apa gugurnya niat taqarrub? Artinya niat taqarrub itu gugur, tidak ada keharusan niat taqarrub. Bagaimana mungkin bisa diingkari bahwa niat taqarrub itu tidak ada? Wa qad ikhtalafu, sementara ulama berbeda pendapat istirati niyatil fardiyati, tentang syarat niat fardiyah. Usolli fardal zuhri, tentang fardonya itu kan diperselisihkan ulama. Apa memang harus bilang fardu? Kalau dalam mazhab Syafi'i kan harus usolli fardal zuhri. Para ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya niat fardiyah. Wa niyatil idhafati ilallahi ta'ala, dan niat menyandarkan salat kepada Allah Ta'ala. Apakah wajib mengatakan lillahi ta'ala? Kalau dalam mazhab Syafi'i tak wajib. Alasannya karena salat pasti lillahi ta'ala. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah niat fardhi itu syarat, apakah menyandarkan kepada Allah itu syarat. Faqala qaumun, maka berkata siapa sekelompok ulama, la yajibu illa an yanwiya adz-dzuhra awil asra, tidak wajib kecuali niat zuhur, asar dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang wajib ya cukup usolli dzuhra, usolli adz-dzuhra gitu. Artinya mengatakan fardhu zuhri tak wajib. Tak wajib. Ini menunjukkan bahwa niat taqarrub itu tidak wajib. Ya, niat taqarrub tak wajib. Bilang fardhu saja tak wajib. Bilang niatillah lillahi ta'ala tak wajib. Meskipun itu masih ikhtilaf. Fahuwa fi mahallil ijtihadi, maka adapun istiratu niyatil fardiyati adalah menjadi ajang ijtihad. Artinya masih debatable di kalangan para fuqaha. Ini musannif mengemukakan hal ini untuk menguatkan bahwa sesungguhnya niat taqarrub itu tidak menjadi syarat. Barang niat fardu saja tak jadi syarat. Waqad zahaba qaumun, dan berpendapat siapa sekelompok ulama, ila anna salata tajibu fi akhiril waqti, bahwa sesungguhnya salat itu wajibnya di akhir waktu. Sudah dibahas di depan. Kalau dilakukan sebelumnya berarti ta'jil kan. Wajib yang sesungguhnya itu di akhir waktu. Wasabiyu, sementara adapun anak kecil, idza shalla fi awalil waqti, bila mana anak kecil melakukan salat di awal waktu, summa balawa akhirahu, kemudian dia jadi balik di akhir waktu, ajza'ahu, maka mencukupi apa yang dilakukan kepada sabi. Au balawa, atau menjadi balik siapa sabi fi wastil waqti, di pertengahan waktu.
Anak kecil kan tidak wajib sholat zuhur, katakanlah sholat zuhur ya. Tapi ketika masuk waktu zuhur, ia langsung melakukan sholat. Sudah barang tentu sholatnya bukan fardu. Atau di pertengahan sholat zuhur melakukan sholat zuhur, tentunya sholatnya bukan fardu. Kemudian pada akhir waktu zuhur dia jadi balik. Apa wajib mengulang lagi sholat yang tadi? Tak wajib mengulang, padahal yang tadi tidak ada fardunya. Ma'annahu la tatahaqqaqu al-fardiyatu fi haqqihi, padahal sesungguhnya tak terwujud apa fardiyah fi haqqihi bagi si sobi itu. Ini menunjukkan bahwa niat fardiyah menurut sebagian ulama tak wajib. Fa'ingkila jikalau ada pertanyaan, ini debatannya dengan Mu'tazilah ya. Man nawa as-salata faqad tadammanat niyatuhu al-qurbata. Orang yang niat melakukan salat, maka sungguh-sungguh mengandung apa niatnya aman, mengandung kurbah, niat mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang sudah niat melakukan salat, maka niat kurbah sudah terselip di dalamnya. Artinya niat taqarrub itu sudah implisit di dalam niat salat. Niat taqarrub itu implisit berada di dalam niat salat itu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kulna kita menjawab, idza sahhat as-salatu bil ijma'i, bila mana salat itu sudah sah dengan ijma' ulama, yang dimaksud salat di atas tanah ghasab, wastahala niyatut taqarrubi, dan menjadi mustahil niat taqarrub seperti dijelaskan di atas. Ini kan kelanjutan dari menerangkan tentang wahid bin nau dan wahid bisaks. Bisakah satu perbuatan memiliki dua wajah? Ada memiliki hukum ganda. Di satu sisi dia dilarang, di sisi yang lain ia diperintahkan. Kalau sholat dinyatakan sah, sebagaimana menjadi kesepakatan ulama, dan dikatakan bahwa niat taqarrub itu mustahil, fatul qatilkan niyatu, maka sia-sia niat itu. Yang dimaksud niat yang katanya implisit di dalam niat sholat. Wa yasihu an yuqala, dan boleh saja dikatakan ta'allaqat niyatut taqarrubi bi ba'di ajza'is salati, berkaitan atau berhubungan apa niat taqarrub dengan sebagian bagian salat, dengan sebagian juz-juznya salat. Minal dzikri, berupa zikir, wal qiraati, dan baca Fatihah, wa ma la yuzahimu haqqal mausubi minhu, dan sesuatu yang tidak menggeser haknya mausub minhu. Ada wasib, ada mausub minhu ya. Kalau si A menggasap sandalnya si B, si A itu namanya wasib. Orang yang gasap sandal itu namanya mausub, sesuatu yang digasap. Si B itu namanya mausub minhu, orang di mana barang itu digosok daripadanya. Artinya ada bisa saja niat taqarrub, akan tetapi taqarrubnya diarahkan kepada bagian-bagian sholat yang tidak menggeser haknya mausub minhu, seperti baca Fatihah, zikir, tasbih, dan sebagainya. Itu kan tidak ada hubungannya dengan wasab kan. Apa hubungannya wasab dengan zikir?
Yang jadi persoalan itu kan berdirinya, sujudnya, rukuknya di atas tanah yang gosok. Mungkin saja niat takarrub, tapi niat takarrub diarahkan kepada bagian-bagian sholat yang tidak terkait dengan wasok, seperti zikir, baca Quran dan seterusnya. Fa innal aqwana hiyallati tatanawalu manafi'ad dari, karena sesungguhnya entitas-entitas itu, keberadaan itu, kaunuhu sajidan, kaunuhu raki'an, hiyallati adalah hal-hal tatanawalu manafi'ad dari, yang bersangkut paut dengan manfaatnya rumah yang diwasab. Yang bersangkut paut dengan manfaat rumah yang diwasab kan dia duduknya, sujudnya, berdirinya. Kalau zikirnya, Fatihahnya kan tak terkait itu. Summa kaifa yastaqimu minal mu'tazilati hadza. Kemudian bagaimana bisa tepat, yastaqimu tepat dari kalangan Mu'tazilah hadza apa ini. Wa indahum, padahal menurut mereka, la ya'lamu al-ma'muru kaunahu ma'muran, tidak tahu siapa orang yang diperintah, tak tahu kaunahu bahwa dia ma'murun diperintah, wala kaunal ibadati wajibatan, dan tidak tahu bahwa ibadah itu wajib, qabla al-faraghi minal imtithali, sebelum dia selesai dari melaksanakan perintah. Menurut pendapat Mu'tazilah, orang yang diperintah melakukan sesuatu tidak tahu bahwa dirinya diperintah dan tidak tahu bahwa ibadah yang ia lakukan itu wajib kecuali setelah selesai. Ini pendapat Mu'tazilah. Pendapat ini tidak sejalan dengan pendapat mereka yang di atas. Kama sajati. Fakaifa yanwi at-taqarrub bil wajibi, bagaimana bisa seseorang niat taqarrub dengan perkara wajib, wa huwa la ya'rifu wujubahu, sementara orang tidak tahu akan kewajibannya wajib. Niat itu kan di awal, sementara baru dia tahu bahwa itu wajib setelah selesai. Itu jawaban pertama terhadap kemuskilan. Melakukan sesuatu yang dilarang, kalau ia mencederai syarat ibadah, ia akan merusak ibadah itu. Sementara niat taqarrub dengan melakukan sholat itu menjadi syarat. Itu jawaban yang pertama. Al-jawabut tsani, adapun jawaban yang kedua, wa huwal asahhu, ini yang asah, jawaban yang kedua. Annahu yanwi at-taqarrub bis sholati wa ya'si bil wasbi, bahwa sesungguhnya orang gosip yang dimaksud, orang yang melakukan sholat di rumah orang tanpa izin. Dia niat taqarrub dengan sholatnya, akan tetapi dia bermaksiat dengan gosipnya. Ini sudah diulang berkali-kali. Bertakarrub, niat takarrub dengan sholatnya, tapi dia berdosa dengan gosipnya. Wa qad bayyana infisala ahadihima 'anil akhari, dan kami sudah menjelaskan terpisahnya salah satunya daripada yang lain. Artinya as-sholatu tanfasilu 'anil wasbi wal wasbu yanfasilu 'anis sholati. Salat wasab. Walidzalika, oleh karena itu, yajidu al-musalli min nafsihi niyatat taqarrubi bis sholati. Oleh karena itu, mendapatkan siapa musalli dari dirinya sendiri, mendapatkan niat taqarrub dengan sholat. Wa in kana fi darin mausubatin, meskipun musalli berada di rumah yang diwasab. Musalli pasti di dalam dirinya itu terbesit perasaan taqarrub dengan sholatnya itu, kendati pun dia berada di sebuah rumah yang digosok. Di annahu, karena sesungguhnya musalli, law sakana, andai kata diam saja,
andai kata dia diam saja, walam yaf'al fi'lan, dan tidak melakukan suatu perbuatan, masuk rumah orang, ya langsung diam. Lakana ghasiban, niscaya ada siapa dia adalah ghasab juga. Meskipun tak sholat, diam saja kan ghasab juga. Bahkan ghasab fi halatin naumi, di saat sedang tidur, wa adam isti'malil qudrati, dan di saat tidak menggunakan kemampuan kekuasaan. Masuk rumah langsung tidur, ya ghasab saat tidurnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan sholat. Wa innama yataqarrabu bi af'ali, hanya saja dia bertakarrub dengan perbuatan-perbuatannya, dengan sujudnya, dengan qiyamnya, dengan rukuknya. Wa laysat tilkal af'alu syartan li kaunihi ghasiban, dan tidak ada apa perbuatan-perbuatan itu tidak menjadi syarat bahwa dia itu seorang yang menggasap. Sujudnya musolli, rukuknya musolli, qiyamnya musolli, itu tidak menjadi syarat bahwa dia adalah seorang ghasib, ya kan? Meskipun langsung diam, tak rukuk, tak sujud, tak qiyam, tetap dia ghasib. Ketika dia melakukan sholat, rukuk, sujud, dan seterusnya, maka rukuk, sujud, dan qiyamnya bukan menjadi syarat untuk dikatakan dia ghasib. Fa in qila wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.